Halo, selamat pagi untuk kita semua. Adapun materi kita hari ini mengenai tentang mengembangkan ekonomi kreatif berdasarkan potensi wilayah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adapun subtopik yang kita bahas hari ini dua. Yang pertama, konsep ekonomi kreatif. Yang kedua, upaya meningkatkan ekonomi kreatif. Yang pertama kita akan bahas yaitu konsep ekonomi kreatif. Nah, kira-kira pengertian dari kreativitas itu apa? Nah, jadi pengertian dari kreativitas adalah kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu yang baru, baik itu berupa gagasan maupun karya nyata yang relatif berbeda dengan yang ada sebelumnya. Setiap kegiatan ekonomi diperlukan suatu pemikiran yang kreatif sehingga dapat membantu alternatif tindakan-tindakan kreativitas. Nah, sebagai seorang wirausahaan harus mampu melihat dan tanggap dalam peluang bisnis, mengumpulkan sumber daya yang dibutuhkan guna untuk mengambil keuntungan serta tindakan yang tepat serta memastikan keberhasilan. Peranan seorang wirausahaan harus mampu membuka lapangan kerja sehingga dapat membantu pemerintah dapat mengurangi pengangguran. Berdasarkan Inpres nomor 6 tahun 2009 tentang pengembangan ekonomi kreatif untuk tahun 2009 sampai 2015, pemerintah melakukan usaha mengembangkan kegiatan ekonomi berdasarkan kreativitas, keterampilan, dan bakat individu untuk menciptakan daya kreasi dan daya cipta individu yang bernilai ekonomis yang mendukung industri kreatif, serta berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat Indonesia. Ekonomi kreatif ini dapat tumbuh dari kekuatan ide yang luar biasa, dituangkan dalam aktivitas industri kreatif dan sebagian besar tenaga kerja berada pada sektor jasa atau menghasilkan produk abstrak seperti data, software, berita, hiburan, periklanan, dan lain-lain. Ekonomi kreatif merupakan pengembangan konsep yang berlandaskan sumber aset kreatif yang diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan potensi ekonomi. Nah, adanya keragaman budaya ini salah satu bahan industri kreatif, yakni adanya muncul aneka ragam kerajinan dan berbagai produk masyarakat Indonesia di bidang industri kreatif. Pemerintah mengidentifikasi lingkup industri kreatif mencakup 4 sektor, yaitu periklanan, arsitektur, pasar seni dan barang antik, kerajinan, desain, fashion mode, film video, dan fotografi, permainan interaktif, musik, seni pertunjukan, penerbitan dan percetakan, layanan komputer dan piranti lunak, radio dan TV, serta riset pengembangan. Nah, ke-14 lingkup industri kreatif dapat kita jelaskan satu persatu. Yang pertama kita akan bahas yaitu periklanan ataupun advertising. Kegiatan ini berkaitan dengan jasa periklanan, yakni komunikasi satu arah dengan menggunakan medium tertentu. Selain itu, tampilan periklanan di media cetak ataupun dikatakan sebagai surat kabar dan majalah, dan elektronik, televisi dan radio, pemasangan sebagai poster dan gambar, penyebaran selebaran, pamflet, edaran, brosur, dan sebagainya. Yang kedua adalah arsitektur. Arsitektur ini berkaitan dengan adanya bangunan, desain bangunan secara menyeluruh, baik secara level makro maupun secara level mikro. Misalnya, arsitektur taman, perencanaan kota, perencanaan biaya konstruksi, dan sebagainya. Yang ketiga adalah pasar seni. Kegiatan ini berkaitan dengan adanya perdagangan barang-barang asli, unik dan langka serta memiliki nilai estetika, seni, dan sejarah. Ini bisa dilakukan melalui lelang, galeri, toko, pasar swalayan, dan internet, serta yang lainnya. Yang keempat adalah kerajinan ataupun craft. Ini berkaitan dengan adanya kreasi, produksi, dan distribusi produk yang dibuat atau dihasilkan oleh tenaga pengrajin yang berawal dari desain awal sampai proses penyelesaian produknya. Antara lain ini meliputi
meliputi barang kerajinan yang terbuat dari batu berharga, serat alam, kulit, rotan, bambu, dan sebagainya. Selanjutnya adalah desain. Ini berkaitan dengan kreasi desain grafis, desain interior, desain produk, dan desain industri. Nah, selanjutnya adalah fashion. Ini berkaitan dengan adanya kreasi desain pakaian, desain alas kaki, dan desain aksesoris mood lainnya. Produksi pakaian mood dan aksesorisnya, serta konsultasi lini produk berikut distribusi fashion. Selanjutnya adalah G, video. Video, film, dan fotografi ini merupakan suatu kegiatan, merupakan kreasi produksi video, film, serta fotografi. Selanjutnya adalah permainan interaktif adapun game. Ini berkaitan dengan adanya kreasi produksi, distribusi permainan komputer, dan video yang bersifat hiburan, ketangkasan, dan edukasi. Selanjutnya adalah musik. Ini berkaitan dengan adanya kreasi ataupun komposisi, pertunjukan, reproduksi, dan distribusi dari rekaman suara. Selanjutnya adalah seni pertunjukan ataupun showbiz. Berkegiatan adanya suatu usaha pengembangan konten, produksi pertunjukan. Contohnya adanya tarian tradisional, tarian kontemporer, drama, dan sebagainya. Selanjutnya adalah penerbitan. Ini berkegiatan adanya penulisan konten dan penerbitan buku, jurnal, koran, majalah, tabloid, dan konten-konten yang lainnya. Selanjutnya adalah layanan komputer dan peranti lunak. Ini berkegiatan dengan adanya pengembangan teknologi informasi, termasuk layanan jasa komputer, pengolahan data, pengembangan database, dan sebagainya. Selanjutnya adalah televisi dan radio ataupun broadcasting. Ini berkegiatan dengan adanya usaha kreasi, produksi, dan pengemasan acara televisi seperti games, kuis, realita, show, dan infotainment, dan sebagainya. Selanjutnya adalah riset. Kegiatan ini berkaitan dengan adanya inovatif yang menawarkan penemuan ilmu dan teknologi serta mengambil manfaat terapan dari ilmu dan teknologi serta guna untuk memperbaiki produk-produk dan kreasi produk proses, material, alat baru, metode baru, dan sebagainya. Kegiatan ekonomi kreatif dimulai sejak tahun 2006 dan melahirkan kegiatan-kegiatan kreatif. Nah, kegiatan kreatif yang secara rutin diselenggarakan di daerah antara lain. Misalnya Bandung menghasilkan Hella Fest atau Braga Festival, Jakarta misalnya Festival Kota Tua, VRJ, Jack Jazz Fishes. Selanjutnya Surakarta misalnya Solo Batik Karnival. Selanjutnya Yogyakarta misalnya Festival Kesenian Yogyakarta. Itulah yang pertama, yaitu mengenai tentang konsep ekonomi kreatif. Yang kedua, upaya meningkatkan ekonomi kreatif. Untuk meningkatkan ekonomi kreatif, maka sistem ekonomi Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33. Bunyi pasal tersebut ayat yang pertama, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Pasal yang kedua, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Pasal yang ketiga, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Nah, berdasarkan bunyi dari 3 ayat pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, pemerintah sangat berperan menunjang sistem ekonomi yang berbasis pada kegiatan ekonomi kerakyatan. Peran negara tersebut mengembangkan koperasi, mengembangkan BUMN, memanfaatkan segala sumber kekayaan alam demi sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat tersebut. Untuk mengembangkan ekonomi kreatif, pemerintah memiliki strategi dengan melaksanakan pembangunan secara terintegrasi antara masyarakat, swasta, dan pemerintah. Beberapa strategi antara lain. Yang pertama, menyiapkan insentif untuk memacu pertumbuhan industri kreatif berbasis budaya.
Insentif tersebut meliputi perlindungan produk, budaya, kemudahan memperoleh dana pengembangan, fasilitas pemasaran dan promosi, hingga pertumbuhan pasar domestik dan internasional. Yang kedua adalah membuat roadmap ataupun pengembangan industri kreatif yang melibatkan berbagai lembaga pemerintah dan kalangan swasta. Yang ketiga adalah membuat program komprehensif ataupun disebut menyeluruh untuk menggerakkan industri kreatif melalui pendidikan, pengembangan sumber daya manusia, desain, mutu, dan pengembangan pasar. Selanjutnya adalah memberikan perlindungan hukum dan insentif bagi karya industri kreatif. Nah, contohnya dilindungi hak kekayaan intelektual atau HKI, antara lain buku, tulisan, drama, tari, koreografi, karya seni rupa, lagu atau musik, serta arsitektur. Ini dilakukan pemberian hak paten terhadap penemuan baru, merek produk atau jasa, desain industri, dan sebagainya. Selanjutnya adalah membentuk Indonesia Creative Council yang menjadi jembatan untuk menyediakan fasilitas bagi para pelaku industri kreatif. Nah, Kementerian Perdagangan melakukan upaya pengembangan ekonomi kreatif untuk mewujudkan strategi pemerintah dengan langkah sebagai berikut. Yang pertama adalah dengan adanya pengembangan database ekonomi kreatif Indonesia yang didukung dengan teknologi informasi. Yang kedua, meningkatkan penggunaan teknologi melalui program kemitraan. Kegiatan ini diselenggarakan untuk meningkatkan kemampuan dan keahlian pelaku ekspor atau calon pelaku ekspor ekonomi kreatif yang ditekankan pada penerapan teknologi sehingga mampu menghasilkan produk berdaya saing tinggi yang dapat dilakukan bekerjasama dengan institusi tertentu. Selanjutnya adalah Pekan Produk Kreatif Indonesia ataupun disebut PPKI. Ini berkegiatan 3 pokok, yaitu adanya pameran, konvensi, dan gelar seni budaya. Kegiatan ini dapat berupa seminar, talkshow, dialog dubes, dan sebagainya. Selanjutnya adalah Festival Ekonomi Kreatif. Dalam kegiatan ini, Kementerian Perdagangan bertindak sebagai co-sponsor penyelenggara Festival Ekonomi Kreatif dengan misi mempromosikan ekonomi kreatif Indonesia dalam upaya meningkatkan citra dan identitas bangsa Indonesia dalam kerangka nation branding. Selanjutnya adalah Wahana Kreatif. Wahana kreatif ini memperkenalkan dan mempromosikan produk kreatif sebagai upaya penampilan karya dan budaya Indonesia melalui wahana kreatif kepada pengunjung asing dan dipajang di bandara internasional dan tempat tujuan wisata tersebut. Selanjutnya adalah peningkatan jangkauan dan efektivitas pemasaran. Ini dilakukan adanya pemasaran karena banyak potensi ekonomi kreatif yang berkualitas baik di dalam luar negeri. Bentuk kegiatan ini berupa melalui outlet, distributor, agen, dan promotor terkenal, sehingga terjadilah dia peningkatan jangkauan dan efektivitas pemasaran. Selanjutnya adalah riset ekonomi kreatif dan fasilitas pemberian insentif yang mendukung inovasi. Ini adanya pemberian insentif yang mendukung bertujuan untuk merangsang terciptanya instrumen, formulasi ilmiah, metodologi baru, dan inovasi pengembangan ekonomi kreatif melalui kegiatan riset dan pemberian insentif. Selanjutnya adalah fasilitas kegiatan yang mendorong lahirnya insan kreatif dan entrepreneur kreatif baru. Next, selanjutnya kegiatan fasilitas kegiatan yang mendorong lahirnya insan kreatif dan entrepreneur kreatif baru yang merangsang terciptanya suatu entrepreneur baru di Indonesia. Bentuk kegiatan ini merupakan adanya perlombaan ekonomi kreatif dan sebagainya. Yang terakhir adalah penciptaan identitas lokal daerah tingkat 1 dan tingkat 2 serta identitas nasional. Ini merupakan produk ekonomi kreatif lokal maupun nasional untuk memperkenalkan produk dan ekonomi kreatif yang dimaksud kepada dunia luar. Nah, kegiatan ini juga mendorong agar produk dimasukkan didaftarkan dalam HKI. Bentuk kegiatan berupa identifikasi potensi produk dan ekonomi kreatif daerah, fasilitas sertifikasi produk, dan ekonomi kreatif daerah. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga anak didik kami dapat memahami materi ini.